Saat melihat Morgan kembali ke kelas bersama Vero, Dani, dan Lukman, para mahasiswa di kelas berpikir bahwa Morgan telah mengakui dirinya sebagai pencuri. Dan saat ini, dia pasti ingin meminta maaf kepada semua orang dan memohon agar diberi kesempatan untuk berubah. Itu kenapa mereka langsung berdiri dan menghina Morgan. Mereka tidak mau memaafkan ataupun memberikan kesempatan kedua pada Morgan karena reputasinya kini benar-benar buruk di mata mereka. Ryan dan Rayhan masih duduk di tempat yang sama. Sampai saat ini, mereka masih tidak percaya jika Morgan mencuri uang dari tas Ana. Lalu, saat Lukman dan Dani bersiap untuk melangkah ke depan kelas dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Morgan tiba-tiba menghentikan mereka dengan tangannya. Tuan Muda Morgan, saya akan mengklarifikasi semuanya agar mereka tidak terus berkata kasar pada Anda. Kata Dani pelan. Jangan, aku suka melihat ekspresi orang-orang ini. Biarkan mereka melanjutkannya dulu, aku akan membuat mereka mempertanggungjawabkan tindakan mereka nanti. Jawab Morgan dengan santai. Kemudian, dia melangkah ke depan kelas dan memandang semua mahasiswa yang sedang duduk di bangku masing-masing. Morgan percaya bahwa hanya pada saat inilah dia bisa melihat jelas karakter masing-masing orang. Dia akan mengingat siapa saja yang sudah mempermalukan dirinya, lalu dia akan membalasnya nanti. Dani dan Lukman hanya terdiam saat melihat Morgan melarang mereka ikut campur dalam masalah ini. Namun, Semira merasa ada yang tidak beres saat ini. Jika Morgan sudah dikeluarkan dari kampus, Dani atau Lukman pasti akan segera mengumumkannya. Tapi kenapa mereka hanya berdiam diri di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun? Pak Lukman, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Semira penasaran. Kamu akan tahu sebentar lagi, tunggu saja dengan sabar, jawab Lukman. Semira tampak bingung saat mendengar ini. Apa maksud dari perkataan Lukman barusan? Para mahasiswa di kelas tampak sudah tidak sabar mendengar pengumuman ketika melihat Morgan berada di depan kelas dan berdiri di tengah-tengah mereka. Morgan, kamu tidak tahu malu sekali ya? Berani sekali kamu kembali ke kelas. Apa kamu kesini mau meminta maaf dan meminta kesempatan kedua? Sayang sekali, kami tidak mau menerima pencuri sepertimu di kelas ini. Petik 2. Iya, aku tidak menyangka Morgan ternyata orang seperti itu. Aku sudah lama bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba punya banyak uang, ternyata dia mencuri uang orang lain. Dasar sampah tidak tahu malu. Lia benar, dia memang tidak tahu malu. Berpura-pura kaya dan menghambur-hamburkan uang hanya untuk menipu para gadis. Dasar B**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 
dengan penuh amarah. Morgan masih berdiri di depan kelas dengan wajah tanpa ekspresi dan menelan semua tuduhan orang-orang. Dia tidak ingin membantahnya sama sekali. Biarkan saja mereka menghinanya hingga puas sebelum nanti merasakan hukuman yang diberikan kepada Morgan. "Morgan, apa yang terjadi?" tanya seorang gadis cantik yang tiba-tiba datang dari luar kelas dan mendatangi Morgan dengan ekspresi bingung. "Tidak apa-apa, kamu tidak usah ikut campur," ucap Morgan saat melihat Helen datang menghampirinya bersama Melinda. Helen dan Melinda datang ke kelas untuk menemui Morgan, Ryan, dan Rayhan. Dua gadis itu sudah menunggu lama tetapi mereka bertiga tidak datang juga. Helen pun langsung meneleponnya dan Ryan yang menjawab teleponnya. Namun, begitu mereka tiba di kelas, mereka melihat Morgan sedang dipermalukan oleh semua orang dan Ryan terlihat panik. Ryan yang melihat dua gadis itu langsung berdiri dan menghampiri mereka, lalu menyeret mereka berdua ke samping kelas. Dia khawatir jika Helen tahu tentang masalah pencurian Morgan, Helen akan meninggalkan Morgan lagi. "Melinda, Helen, kenapa kalian berdua di sini? Kenapa lagi kalau bukan kalian yang tidak muncul-muncul? Setelah kami sudah menunggu lama, maka dari itu kami berdua datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi," ucap Melinda lalu menoleh ke arah Morgan dan bertanya, "Ryan, ada apa? Apa yang terjadi pada bocah itu?" Sebenarnya, bukan masalah besar, hanya beberapa kesalahpahaman kecil. Sebaiknya kalian berdua cepat pergi dan tunggu kami di luar saja," ucap Ryan acuh tak acuh. "Kesalahpahaman kecil, tapi kelihatannya tidak seperti itu. Apa Morgan melakukan kesalahan besar?" tanya Melinda sambil mengernyitkan alis. "Tidak." Sebelum Ryan selesai bicara, tiba-tiba Vivi berdiri dan berteriak, "Tebakanmu benar, Melinda. Morgan memang melakukan kesalahan, dia telah mencuri uang kas kelas."
Sekarang kita sedang berdiskusi bagaimana menangani bocah ini. Vivi sudah lama ingin membuat Helen meninggalkan Morgan. Dia sangat kesal saat Helen menyatakan perasaannya pada Morgan di El Monte Resto tadi. Dan saat melihat Helen datang ke kelasnya, tentu saja Vivi tidak akan melewatkan kesempatan ini. Morgan, apa kamu benar-benar mencuri? Aku tidak menyangka kamu orang yang seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal kotor seperti itu? Ucap Melinda terkejut setelah mendengar kata-kata Vivi. Morgan hanya menatap Melinda tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Helen tampak bingung. Bagaimana mungkin Morgan, orang yang kaya raya, bisa menjadi pencuri? Apa Morgan mencuri uang untuk villa itu? Ini jelas tidak mungkin. Orang super kaya yang dengan mudahnya membeli villa senilai lebih dari 400 miliar mencuri uang kas kelas. Konyol sekali. Bahkan jika semua orang mengatakan bahwa Morgan adalah pencuri, Helen tidak akan pernah bisa mempercayainya. Bagaimana? Apa kamu terkejut sekarang? Vivi tampak senang ketika melihat Helen tertegun. Aku sudah pernah menasihatimu sebelumnya kalau Morgan bukan pria baik-baik. Tapi kamu tidak mau mendengarkanku dan tetap menyatakan perasaanmu padanya. Sekarang kamu menyesal, kan? Morgan adalah pencuri. Konyol sekali jika kamu masih mau bersama orang seperti itu. Bagaimana mungkin Morgan menjadi pencuri? Ucap Helen dengan tatapan bingung di matanya. Buktinya sudah jelas. Dia menyembunyikan uang kas kelas di mejanya. Semua mahasiswa di kelas ini juga melihatnya. Apa kamu masih tidak percaya? Dasar gadis bodoh. Ucap Vivi dingin. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Morgan tidak mungkin mencuri. Helen masih tidak percaya Morgan mencuri uang yang tidak seberapa itu karena dia tahu identitas asli Morgan. Sepertinya kamu benar-benar ditipu oleh Morgan ya. Vivi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Helen tidak percaya pada apa yang dia ucapkan. Sebodoh itukah gadis ini hingga begitu percaya pada Morgan? Sudahlah, tidak usah membicarakan orang seperti dia. Pak, cepat keluarkan pencuri ini dari kampus kita. Lia, langsung keluarkan saja sampah ini. Selain itu, dia harus mengembalikan semua uang yang dia curi sebelumnya. Pencurian yang selama ini terjadi di kampus kita juga pasti ulah si sampah ini. Petik 2. Para mahasiswa terus berteriak dengan penuh semangat. Memojokkan Morgan. Mereka ingin kelas ini menjadi aman dan tenang tanpa ada pencuri di dalamnya. Setelah mendengar perkataan mereka, Vivi langsung menoleh ke Morgan. Morgan, apa ada hal lain yang mau kamu katakan? Kalian semua sudah selesai? Tanya Morgan dengan tenang seraya melihat ke sekelilingnya. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Morgan. Karena kalian semua sudah selesai bicara, maka aku akan mengatakan beberapa patah kata. Aku sudah mengingat siapa saja yang barusan menuduh dan memakiku, jadi, kalian semua harus bertanggung jawab atas apa yang barusan kalian katakan. Ucap Morgan. Para mahasiswa yang berdiri memandang Morgan tampak bingung, tidak ada yang tahu apa maksud kata-kata Morgan barusan. Morgan berbalik ke arah Dani dan mengatakan, Pak Dani, beritahu mereka hasil penyelidikan dari masalah ini. Baik. Dani mengangguk pelan lalu melangkah ke sebelah Morgan untuk menjelaskan hasil dari penyelidikan. Di dalam kelas, Dani melangkah ke sisi Morgan dan menatap seluruh mahasiswa yang ada di kelas sebelum berkata, setelah saya dan Pak Lukman melakukan penyelidikan, kami menemukan ada kesalahpahaman besar dalam masalah ini. Pencuri sebenarnya bukan Morgan, tetapi Vero sendiri. Apa? Semua mahasiswa di kelas terkejut dan tidak percaya. Bukankah Vero yang menemukan dompet Ana di meja Morgan? Kenapa tiba-tiba Vero menjadi tersangka? Vero mencuri uang kelas dari tas Ana dan menyembunyikannya di meja Morgan. Dia melakukan permainan ini untuk menjebak Morgan. Jebakan ini sudah sering terjadi dan sangat rendahan, ucap Dani tegas. Semua orang yang berada di kelas terdiam saat mendengarkan hal ini. Vivi, Kaisen, Diane, dan lainnya tampak bingung dan ketakutan. Mereka bingung kenapa tiba-tiba Vero ketahuan, dan mereka takut jika Vero akan menyebutkan nama mereka. Semira dan Ana pun tampak terkejut, namun juga lega karena mengetahui bahwa bukan Morgan pencurinya. Helen menunjukkan senyum lega, karena hal inilah yang menurutnya masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang super kaya seperti Morgan bisa mencuri uang kas kelas yang tidak seberapa?
Di sisi lain, Kaisen tampak tidak yakin dengan semua ini. Apa ini lelucon? Kenapa alurnya berubah? Pak Dani, apa Bapak yakin masalah ini telah diselidiki dengan benar? Tanya Kaisen untuk memastikan yang terjadi. Lia, Pak Dani, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Apa Morgan menyogok Anda? Uang itu jelas-jelas ditemukan di meja Morgan. Walaupun rencana mereka mulai terungkap, tapi Vivi tetap berusaha agar Morgan tetap menjadi tersangka. Gadis bodoh dan gila ini benar-benar tak tahu malu. Benar, pasti Morgan pencurinya, Pak. Beberapa mahasiswa di kelas mulai berteriak satu demi satu karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Morgan bukan pencurinya. Brak, Dani memukul meja dan berteriak sekuat tenaga, tutup mulut kalian. Apa maksud kalian Morgan menyogokku? Pak Lukman juga terlibat dalam penyelidikan ini, apa Morgan juga menyogok Pak Lukman? Apa menurut kalian aku dan Pak Lukman adalah orang yang bisa disogok untuk kasus seperti ini? Para mahasiswa di kelas benar-benar merasa bersalah telah melakukan itu. Memang, apa yang dikatakan Dani ada benarnya. Dani berbalik ke arah Vero dan berkata dengan dingin, Vero, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat akui apa yang telah kamu lakukan. Petik 2. Vero terlihat gugup saat dia melangkah ke sisi Dani, dia pun mulai berucap dengan pelan, Pak Dani benar, akulah dalang dari apa yang terjadi hari ini. Aku mencuri uang kas kelas dari tas Ana dan sengaja meletakkannya di meja Morgan untuk menjebak Morgan. Vivi yang awalnya sangat yakin dengan keberhasilan rencananya tiba-tiba terhuyung ke belakang setelah mendengar perkataan Vero. Lalu dia terduduk di kursinya dengan raut wajah panik. Wajah Kaisen memerah saat menatap Vero. Dia benar-benar marah dan tidak mengerti mengapa Vero harus mengakui perbuatannya. Sedangkan Diane menatap Vero dan tersenyum pahit. Dia sudah lama menentang rencana itu karena merasa ada yang tidak beres dengan Morgan. Benar saja, masalah ini akhirnya terungkap. Sekarang Morgan tidak jadi dikeluarkan dari kampus dan justru mereka yang mendapat masalah. Para mahasiswa lainnya tercengang dan melihat Vero dengan tatapan tidak percaya. Ternyata Morgan benar-benar bukan pencuri melainkan Vero lah yang menjebaknya. Sedangkan Rian dan Raihan terlihat sangat senang mendengar hal ini. Baguslah, ternyata bukan Morgan pencurinya. Ucap Rian lega akhirnya, temannya terbukti tidak bersalah dan hanya dijebak. Lia, sudah kubilang kan. Morgan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jawab Raihan dengan cepat. Vero adalah pencuri yang sebenarnya, sedangkan Morgan adalah korbannya. Aku sudah berdiskusi dengan Pak Lukman tentang bagaimana menangani Vero. Namun, karena di sini Morgan adalah korban yang dijebak oleh Vero, maka kami serahkan keputusan pada Morgan, ucap Dani kepada seluruh mahasiswa di kelas. Vero sadar bahwa nasibnya kini berada di tangan Morgan. Dia segera berbalik ke arah Morgan dan menyesali perbuatannya, Morgan, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menjebakmu. Tolong, Morgan. Aku mohon maafkan aku. Aku bersedia melakukan apa saja yang kamu suruh asalkan kamu tidak mengeluarkanku dari kampus, aku pasti akan menuruti semua perintahmu aku mohon. Petik 2. Vivi, Kaisen, dan yang lainnya merasa seperti tersambar petir saat melihat Vero memohon pada Morgan dengan sangat ketakutan. Mereka mulai cemas, apakah Vero akan menyebutkan nama mereka setelah ini? Mereka tidak menyangka bahwa rencana yang mereka pikir akan segera berhasil, tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat besar. Sampai sekarang, Kaisen masih tidak mengerti mengapa Vero tiba-tiba mengakui hal ini. Jika Vero tidak mengakuinya, tidak akan ada yang tahu bahwa Vero menjebak Morgan. Vero, kamu masih ingat kan dua hal yang aku minta tadi? Tanya Morgan dengan ekspresi datar. Iya, aku ingat. Vero mengangguk cepat. Kalau begitu, sekarang beritahu aku siapa orang yang menyuruhmu menjebakku, kata Morgan pelan. Kaisen terkejut ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia tidak menyangka Morgan mengetahui ada orang di balik rencana Vero, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Ekspresi wajah Kaisen mulai gugup dan khawatir jika Vero benar-benar akan menyebutkan namanya saat ini. Vivi, Diane, Jenny dan yang lainnya pun tanpa sadar mulai menghindari tatapan Vero. Mereka juga takut Vero akan menyebutkan nama mereka. Bagaimanapun juga mereka turut andil dalam menyusun rencana untuk menjebak Morgan. Setelah terdiam selama beberapa saat, Vero akhirnya mulai membuka mulutnya, Kaisen adalah orang yang menyuruhku. Dia adalah dalang di balik masalah ini.
Kaisen selalu ingin membalas dendam padamu, jadi dia membuat rencana ini. Aku hanya bertugas untuk mencuri uang dan kemudian menjebakmu atas perintahnya. Hah? Apa? Pernyataan Vero membuat seisi kelas gempar. Mereka semua langsung menoleh ke arah Kaisen. Tidak ada yang mengira bahwa Kaisen adalah orang di balik kejadian ini. Vero, jangan fitnah. Kapan aku menyuruhmu untuk mencuri uang dan menjebak Morgan? Teriak Kaisen dengan kesal sambil menatap Vero. Kamu sendiri yang menyuruhku melakukan ini. Aku masih simpan bukti pesan yang kamu kirim ke ponselku. Jika kalian tidak percaya, aku bisa menunjukkan kepada kalian buktinya sekarang. Jawab Vero dengan cepat. Wajah Kaisen langsung pucat ketika mendengar ini dan butiran-butiran keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengelak pernyataan Vero saat ini. Morgan, karena dua orang yang menjebakmu telah ditemukan, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka sekarang? Tanya Lukman dengan sungguh-sungguh sambil berjalan ke arah Morgan. Apakah yang mereka berdua lakukan ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan mereka dari kampus ini? Tanya Morgan. Lia, sudah cukup. Jadi kamu ingin Kaisen dan Vero dikeluarkan? Kata Lukman cepat. Morgan menoleh dan menatap Kaisen. Saat ini, Kaisen sudah kehilangan rasa angkuhnya ketika dia melihat mata Morgan. Dia masih ingat bagaimana ayahnya sudah menghabiskan banyak uang dan mempercayakan banyak koneksinya untuk membantunya berkuliah di Universitas Surabaya. Jika Kaisen benar-benar dikeluarkan dari kampus, maka ayahnya pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Maka dari itu, Kaisen sangat takut jika Morgan benar-benar akan mengeluarkannya dari kampus. Morgan, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menjebakmu. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja untukmu asal kamu tidak mengeluarkanku dari kampus. Petik 2. Kaisen yang selalu memandang rendah Morgan akhirnya menundukkan kepalanya di depan Morgan dan berbicara dengan sangat sopan. Para mahasiswa di kelas terlihat bingung. Apa yang terjadi kali ini benar-benar di luar dugaan mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Kaisen yang kaya raya akan memohon pada Morgan si pecundang miskin yang biasa mereka hina. Kaisen, jangan memohon padanya. Memangnya siapa dia? Ucap Vivi dengan penuh emosi. Dia tidak bisa menerima kekalahan Kaisen dari Morgan. Morgan, tolong, beri aku kesempatan. Jangan keluarkan aku dari kampus, aku berjanji akan menuruti semua perkataanmu asalkan kamu tidak mengeluarkanku dari kampus, aku mohon, Morgan. Kaisen mengabaikan perkataan Vivi. Dia benar-benar menjatuhkan martabat dan harga dirinya di depan semua orang dan terus memohon pada Morgan.